pengajaran pada sesi malam hari ini. Selamat malam Romo Dirga, Malam. suster dan teman-teman yang baik. Sebelum Malam. kita memulai pengajaran dari Romo Bernardus Dirga Primawan SJ, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nani Ruswati dan saya biasa dipanggil dengan sebutan akrab NR. Saya adalah alumni dari SBS Angkatan 10. Pada malam hari ini, saya bertugas sebagai moderator dari studi masa Advent yang ketiga dengan tema Si Picik Ciut Nyali. Sebelum kita memulai pengajaran, izinkan saya mengingatkan para peserta beberapa tata laksana penting demi kenyamanan kita bersama, yaitu 1. Kami mohon agar peserta dapat mematikan audio selama sesi berlangsung dengan tujuan untuk meminimalisir kebocoran. Pada saat sesi sedang berlangsung, kami himbau agar para peserta dapat on kamera agar kita dapat saling mengenal satu sama lain. Sedangkan pada sesi tanya jawab, peserta dipersilahkan menulis pada kolom chat yang ditujukan pada everyone dan bukan langsung ditujukan pada narasumber maupun pada moderator. Baiklah teman-teman, mari kita mereview sejenak pengajaran Romo pada minggu yang lalu, yaitu tentang si naif. Siapakah si naif itu? Menurut kitab Amsal, si naif adalah peziarah seperti kita-kita yang masih gampang kena bujuk rayu karena belum memiliki komitmen yang kuat. Sedangkan materi yang akan disampaikan Romo pada malam hari ini tentu saja tidak kalah menarik. Betul kan Romo? Yaitu tentang si picik ciut nyali. Siapakah itu? Si picik yang merupakan toxic influencer bagi si naif. Mari kita sekarang mendengarkan lagu dilanjutkan dengan doa pembukaan.
Kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Allah yang maha bijaksana, Engkau telah menciptakan dan menata alam ini dengan kebijaksanaan yang tak terhingga. Engkau telah mengajarkan kebijaksanaan sejati kepada kami, yang seringkali tidak kami paham, karena jalan-Mu jauh berbeda dengan jalan kami, dan pikiran kami jauh berbeda dari pikiran-Mu. Berilah kami bagian dari kebijaksanaan-Mu, supaya seperti Salomo, kami lebih mencintai kebijaksanaan daripada harta dan kuasa yang akan binasa. Terangilah hati kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, supaya kami berpengamatan tajam dan luas. Jauhkanlah kami dari segala ketakutan dan kecemasan yang tidak berfaedah, dan janganlah membiarkan kami menyeleweng karena berbagai keinginan yang tidak teratur. Semoga kami selalu waspada terhadap bujuk rayu dan godaan yang menyesatkan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebijaksanaan sejati, supaya kami belajar mencari Engkau di dalam segala sesuatu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup ini sesuai dengan tata kebijaksanaan. Berilah kami kebijaksanaan sejati, agar dengan pikiran yang jernih kami dapat memilih yang terbaik dan melangkah di jalan yang lurus, mengikuti jejak Yesus, Guru kebijaksanaan sejati. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan presentasi daripada Romo Dirga. Romo Dirga, monggo waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nani. Mohon izin share screen sebentar. Oke. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai salah satu karakter yang ada dan tertulis di dalam kitab Amsal. Minggu yang lalu, kita sudah berbicara mengenai siapakah si Naif itu. Ia adalah seorang yang tengah menempuh perjalanan menuju kedewasaan hidup. Dan di dalam perjalanannya, dia juga akan menemui dan menjumpai beberapa orang yang nantinya akan bisa mengganggu atau bahkan menggoda dia untuk bisa menuju pada kedewasaan. Salah satu pengganggunya adalah si picik ini. Siapakah si picik ini? Mari kita lihat bersama. Bagi si Naif yang kita bahas minggu yang lalu, orang yang picik ini adalah seorang yang boleh kita katakan layaknya influencer, di mana cara bertindaknya atau pengaruhnya itu memberi efek kepada si Naif ini. Tetapi efek yang dibuat oleh si picik ini adalah efek yang sifatnya negatif. Saya mengatakan di sini sebagai toxic influencer. Apa yang dia lakukan itu membuat si Naif juga nanti akan ikut-ikutan meniru, tetapi secara negatif. Di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, si picik ini diterjemah atau ditulis dengan menggunakan kata hasyar lev. Diterjemahkan hasyar itu artinya kurang atau sempit, atau juga dalam arti tertentu ciut, dan lev itu seringkali diterjemahkan sebagai hati, atau pikiran, ataupun akal sehat. Mengapa demikian?
kata left itu sesungguhnya merupakan pusat diri seseorang di mana segala pikiran, tindakan, maupun kehendak dia itu dibangun. Dengan kata lain adalah pusat diri seseorang itu terletak pada left. Dan kitab suci yang kita punya dalam bahasa Indonesia menerjemahkan kata hasyar left itu dengan kata orang yang kurang akal budinya. Namun, bagi saya, terjemahan yang kita punya dalam bahasa Indonesia itu dirasa kurang cukup mendekati. Padahal, apa yang dimaksud dalam istilah Ibrani tersebut adalah orang yang narrow-minded, yang sudut pandangnya itu sangat pendek. Dengan kata lain, ia itu adalah orang yang picik. Picik tadi bukan dalam arti ciut nyali, tetapi ciut berpikir. Orang yang cara pandangnya itu sangat pendek, sangat terbatas. Nah, seperti apakah si picik ini digambarkan dan dideskripsikan dalam kitab Amsal? Kalau kita lihat, si picik ini hanya muncul di dalam keseluruhan kitab suci kita itu sebanyak 11 kali. Jadi dalam keseluruhan kitab suci yang tebal ini, kata hasyarlet itu hanya muncul sebanyak 11 kali. Dan uniknya, kata ini hanya ditemukan di dalam kitab Amsal saja. Dengan kata lain, ini sesuatu yang amat khas digambarkan, dijelaskan, dan diterangkan secara mendalam oleh kitab Amsal. Itu disebut di bab 6 ayat 32, bab 7 ayat 7, bab 9 ayat 4, bab 9 ayat 16, 10, 13, 10, 21, dan seterusnya. Namun, yang kita punya seringkali hanya diterjemahkan orang yang kurang akal budi. Tetapi di sini dalam terjemahan, kita akan langsung menerapkannya dengan memakai kata picik itu. Secara garis besar, si picik itu punya tiga istilahnya tiga ciri. Yang pertama, orang yang picik yang digambarkan dalam kitab Amsal adalah orang yang suka cari gampangnya saja. Orang yang tanpa berpikir panjang dan akhirnya dia karena tidak berpikir panjang, lalu tidak berpikir pula mengenai resikonya, sehingga gampang kena celaka. Yang kedua, orang yang picik adalah orang yang merasa diri paling hebat, merasa diri sebagai orang yang tahu segala-galanya, dan orang lain hanya dianggap sebagai saingan. Jadi orang yang picik nanti yang akan kita gambarkan adalah orang yang melihat kawannya atau saudara-saudaranya itu sebagai saingan. Brokoli, aku bikin saus brokoli. Oh ya. Lalu yang ketiga adalah cirinya orangnya itu gampang mencemooh, memberi ekspresi yang menunjukkan ketidaksukaan kepada yang lain. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kita lihat saja salah satu contohnya ada di kitab Amsal bab 11 ayat 12. Dikatakan demikian. Siapa menghina sesamanya adalah picik, sempit pikirannya. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Bagaimanakah kita akan memahami pernyataan di kitab Amsal bab 11 ayat 12 tersebut? Di sini, si picik itu adalah orang yang mendatangkan masalah pada dirinya sendiri. Kata menghina dalam bahasa Ibrani dipakai kata hus, yang diterjemahkan atau yang kita pahami sebetulnya orang yang suka mencemooh, orang yang suka merendahkan yang lain, tetapi faktor mengapa dia bertindak seperti itu adalah karena rasa iri. Orang yang menghina ini karena dia merasa posisinya terancam,
merasa bahwa orang di sekitarnya itu adalah saingan. Sehingga dalam situasi seperti itu, si picik merasa harus dirinya yang menang. Dia tidak melihat kawannya atau sesamanya sebagai rekan-rekan yang juga hadir memberi bantuan. Jadi dia ada rasa faktor insecure-nya. Si picik itu merasa bahwa yang dia lakukan itu seolah-olah dipandang sebagai lawan, sehingga dia merasa yang lainnya pun harus dia kalahkan, merasa dirinya yang harus menang. Lalu di situ ditatapkan juga ternyata lawan dari si picik ini adalah si pandai. Lalu si pandai itu dalam bahasa Ibrani memakai kata tebunah, artinya si cermat, orang yang cermat. Tetapi kecermatan dia itu didasarkan pada dua unsur, yakni efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Orang yang pandai berdiam diri. Maksudnya apa? Berdiam diri itu tidak dalam arti dia mencari aman. Bukan. Si pandai itu berdiam diri karena dia memberi waktu bagi pikirannya untuk bekerja terlebih dahulu. Dia tidak asal omong. Si pandai ini, dia memberi ruang di dalam batinnya sebuah proses berpikir, proses menimbang. Dia katakan itu bukanlah sesuatu yang asal, bukanlah sesuatu yang berucap begitu saja, tetapi sudah dipertimbangkan terlebih dulu, sudah dipikirkan masak-masak sebelum dia berucap. Nah, inilah bedanya dengan si picik. Si picik tidak memberi ruang untuk berpikir secara masak terlebih dahulu. Karena faktor emosinya dan apalagi didukung oleh rasa iri, si picik ini kemudian mencoba membangun rasa amannya dengan cara melihat orang lain itu harus berada di bawahnya. Si picik tidak mau melihat orang lain itu sebagai rekan. Orang lain itu bukan rekan bagi si picik. Orang lain itu adalah lawan yang harus ditundukkan, dikalahkan, yang harus bisa diatur. Sehingga lagi-lagi Amsal mencoba menunjukkan bahwa inilah ciri orang si picik itu, orang yang merasa sangat insecure tadi. Ini yang pertama. Lalu perilaku si picik yang kedua yang ada di dalam kitab Amsal dijelaskan demikian. Si picik ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Amsal bab 17 ayat 18. Kita lantas bertanya, loh, bukankah dengan menjadi orang yang menjadi penanggung bagi sesamanya, ia itu berbuat baik, ia itu menunjukkan kasihnya. Nah, kita harus tunggu dulu. Mengapa dia mau-maunya menjadi penanggung bagi sesamanya? Dan apa arti penanggung itu? Kalau kita lihat motifnya, apa yang menggerakkan si picik ini, itu adalah dia mau cari untung, mencari komisi pemasukan dengan menjadi pihak perantara. Jadi konteksnya dalam masyarakat Yahudi pada saat itu, kalau ada orang mau pinjam uang, biasanya membutuhkan pihak perantara kepada si pemberi. Nah, si picik itu dia menempatkan diri menjadi pihak perantara tadi, menjadi pihak ketiga, menjadi pihak penjamin dengan harapan mendapatkan komisi. Dia ingin mendapatkan untung dengan menjadi penengah. Tetapi karena dia terlena dengan profit yang ingin dia hasilkan, karena dia bisa istilahnya menerapkan tarif kepada si peminjam dan tarif kepada si istilahnya pemberi uang, dia karena kecenderungan terlena pada profit itu, dia kurang berpikir panjang soal resiko. Dia kurang memikirkan masa-masa jangka panjang, apakah yang
surat-surat yang dia siapkan itu lengkap atau tidak. Nah, di situ dipakai kata rea, yang artinya sebetulnya orang yang belum dikenal. Kitab Amsal mau menunjukkan bahwa si picik ini rupa-rupanya dia saking terlena dengan profit yang ingin dia hasilkan, dia itu tidak jeli mempelajari informasi apapun tentang si peminjam tadi. Mungkin suratnya tidak lengkap atau apapun, dia tidak mencari informasi yang sangat detail. Lagi-lagi karena dia ingin mendapatkan untung, maka dia mencari jalan singkat, jalan pintas yang bisa istilahnya tidak banyak menyusahkan dia dan juga bisa dia mendapatkan untung lebih banyak. Tapi rupa-rupanya inilah yang ditegur di dalam kitab Amsal. Si picik karena tergoda dan dia juga memberi istilahnya soal jaminan tadi, dia tidak berpikir panjang soal resiko dan nanti dia malah kena celaka sendiri. Nah, itu hal yang kemudian bisa istilahnya menjadi ciri khas yang kedua dari si picik ini. Lantas, si picik itu juga seperti apa? Nah, ini menarik. Di dalam kitab Amsal juga dikatakan demikian. Seorang bijak sedang jalan, dikatakan aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur si picik. Kalau kita baca demikian, rasa-rasanya tidak banyak artinya pernyataan di kitab Amsal bab 24 ayat 30. Tetapi kalau kita lihat secara lebih detail, ternyata ini sangat berbicara. Dalam konteks ini, si picik itu adalah orang yang merasa diri paling hebat. Karena dikatakan di situ, dia punya kebun anggur. Orang yang punya kebun anggur pada zaman lampau di kebudayaan Yahudi adalah orang yang sebetulnya kaya, orang yang menjadi tuan tanah, dan dia merasa diri aman karena biasanya, kalau kita lihat di gambar tadi, yang gambar paling bawah, kebun anggur itu dipagari dengan tembok-tembok batu, dengan tembok-tembok yang sangat kokoh, sementara orang yang punya ladang itu hanya dipagari dengan tumpukan-tumpukan batu saja, sehingga kalau ada goncangan sedikit atau apapun, itu gampang runtuh. Nah, kalau kebun anggur itu dibangun dengan benteng, tembok yang tersusun rapi, yang sangat rekat, sangat ketat, sehingga itu bisa dikatakan kokoh dan seolah memberi rasa aman kepada si pemunya kebun anggur tadi. Namun, lagi-lagi inilah metafora yang dipakai oleh penulis kitab Amsal. Orang yang picik itu adalah seperti orang yang punya kebun anggur tadi, yang merasa diri paling hebat, merasa diri paling aman karena dia punya tembok batu yang kuat. Tetapi hanya mengandalkan tembok batu saja, si picik nantinya dia itu juga tidak pernah akan belajar untuk lebih hati-hati. Dia enggak waspada. Tidak ada jaminan bahwa dengan punya tembok batu yang kuat, lantas tidak ada mara bahaya. Orang yang picik dikatakan di situ adalah orang yang malas berpikir. Jadi kemalasan berpikir itu lebih berbahaya daripada kemalasan fisik itu sendiri. Kitab Amsal bab 24 ayat 30 menegaskan bahwa orang yang merasa diri sudah aman, merasa diri paling hebat, merasa diri juga paling tahu segala-galanya, disitulah kemalasan berpikir terjadi. Dan disitulah dia tidak lagi waspada. Nah, ini yang perlu disikapi, perlu disiasati. Orang yang merasa paling segala-galanya. Termasuk apa? Orang yang merasa diri paling menderita. Misalnya ada kawan kita atau teman kita yang sedang punya kesusahan. Lalu si kawan itu merasa bahwa kesusahannya itu seolah kesusahan yang paling hebat, paling menderita, paling tidak mengenakan. Padahal belum tentu. Ada
orang lain, mungkin kawan kerjanya yang mengalami penderitaan yang lebih parah lagi. Tetapi orang karena berpusat pada dirinya sendiri, merasa diri yang paling menderita, sehingga di situ dia juga tidak ada sikap mendengarkan, lalu hanya fokus pada dirinya. Inilah gambaran orang yang ciut berpikir itu sendiri. Lalu perilaku yang lain macam apa? Di Amsal bab 12 ayat 11 dikatakan demikian. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia adalah si picik. Kata mengejar barang yang sia-sia dalam konteks Yahudi itu adalah orang yang mengejar fantasi, mengejar sesuatu yang sebetulnya bisa membutakan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang mengejar, misalnya kalau dalam konteks kita ya, sesuatu yang sifatnya tidak mendatangkan kebahagiaan, hanya mungkin kesenangan sesaat, atau hanya mencari sesuatu yang di mata si picik itu terlihat hebat, mungkin status atau kedudukan tertentu. Lalu dia mengejar sedemikian rupa, tetapi ternyata ketika dia mengejar status atau kedudukan, rupa-rupanya dia misalnya menjadi tidak lagi sensitif dengan rekan kerjanya, atau dia tidak lagi sensitif dengan kebutuhan yang ada di dalam keluarga. Waktunya dihabiskan untuk karir, tapi rupa-rupanya keluarga tidak mendapat perhatian. Jadi si picik itu adalah orang yang tertipu atau dibutakan oleh kepentingan dan penilaiannya sendiri. Sedangkan orang, dalam hal ini orang yang dikatakan metafornya adalah orang yang mengerjakan tanah, itu adalah orang yang tiap hari, gambarnya adalah orang yang berada di lapangan, orang yang menggunakan kemampuan kritisnya, orang yang cek realitas di lapangan dan kerja secara detail, dan dia tidak tertipu, tidak gampang terjebak oleh penilaiannya sendiri. Dia memberi ruang hening untuk berefleksi. Dia ada di lapangan, mengecek segala sesuatunya, dia berefleksi dan dia tidak gegabah. Orang yang picik di sini adalah gampang panikan. Sementara orang dalam arti metafora mengerjakan tanah adalah orang yang siap dengan berbagai macam perubahan dan dia tidak lekas tidak lekas panikan, tidak lekas gerusa-gerusu, tetapi orang yang mampu melihat realitas secara lengkap, secara nyata, dan dia tetap memberi ruang untuk kritis. Nah, ini gambaran yang bisa kita lihat mengenai si picik itu. Dalam latihan rohani Santo Ignatius, kalau dalam pengalaman selama saya menjalani 6 bulan di Girisonta waktu itu tahun yang lalu, kami para Yesuit itu menjalani yang diistilahkan sebagai tahun ketiga, novisiat tahun ketiga, atau dalam bahasa umumnya adalah masa tersiat. Di situ kami menggali lagi pengalaman menghidupi, mengenali spiritualitas Ignatian. Dan dalam pengalaman 6 bulan itu, saya merasakan sebuah keterbukaan yang luar biasa. Pengalaman menjadi picik itu seringkali juga saya rasakan dalam hidup sehari-hari. Pengalaman studi apalagi. Kalau saya melihat teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik, itu membuat saya merasa ada unsur terancam. Apa yang membuat saya kadang merasa hatinya tuh kadang merasa sakit ketika yang mendapat misalnya nilai baik itu atau hasil yang baik itu adalah orang yang dekat dengan saya, orang yang saya kenal, orang yang begitu saya kenal. Dan itu biasanya rasanya lebih sakit, yaitu karena cara berpikir yang picik. Nah, dalam pengalaman latihan rohani itu pelan-pelan mulai saya belajar. Ada 3 komponen yang membuat saya untuk belajar menjadi orang yang lebih tenang,
lebih bisa mengatur dan tidak lagi terjebak dalam kepicikan. Yang pertama adalah pengalaman berdoa kontemplasi, yang kedua adalah menghidupi prinsip lepas bebas atau indifference, dan yang ketiga adalah menghayati semangat magis. Apa itu ketiga-tiganya? Mari kita lihat satu demi satu. Doa kontemplasi itu juga nanti akan saya jelaskan. Lalu ada soal kemerdekaan batin dan semangat magis. Ketiga-tiganya merupakan sebuah sarana bagi kita untuk memerangi kepicikan. Apa yang disasar nanti adalah sebetulnya, kalau saya bahasakan itu, orang yang dilatih menjadi cerdik. Atau dalam bahasa yang saya pakai adalah ingenuity. Orang yang punya kemampuan merespon segala tantangan dengan keterbukaan, dengan cara pandang yang lebih luas, dan tidak lagi terjebak pada kepicikan. Nah, misalnya dalam pengalaman doa kontemplasi itu, saya diajari bagaimana ketika dalam doa itu, saya menggunakan daya imajinasi saya, melatih kepekaan rasa saya, melatih ketajaman batin itu, dengan melihat pengalaman. Karena apa? Doa kontemplasi, kontemplara itu artinya memandang, mengamat-amati, melihat dengan mata batin. Kita mengimajinasikan dalam doa kita pengalaman berjalan mengikuti Yesus misalnya. Lalu di situ biasanya kita menggambarkan secara detail peran saya apa dalam perjalanan, misalnya kalau kita lihat bersama Yusuf dan Bunda Maria dalam perjalanan misalnya ke Bethlehem itu, membayangkan pengalaman kelahiran Yesus. Saya misalnya menempatkan diri, membayangkan di situ sebagai rekannya Yusuf. Jadi saya membayangkan menyiapkan keledai, lalu kereta dorongnya, lalu melihat nanti bagaimana Bunda Maria butuh sesuatu. Jadi menggunakan daya imajinasi, melatih kepekaan rasa, membiarkan cara pandang saya semakin luas. Jadi doanya itu tidak hanya sekedar doa diam saja, tetapi membangun unsur imajinatif ini. Dengan membangun unsur imajinatif ini, maka saya bisa membayangkan dengan lebih detail. Bedanya dengan si picik apa? Kalau saya masih dengan cara pandang picik, itu saya paling doanya ya sing terbatas. Ya paling saya hadir di situ melihat Yesus yang melihat Santo Yusuf dan Bunda Maria yang berjalan, mereka menuju Bethlehem. Tetapi saya cuma lihat saja. Enggak. Nah itu gambaran kondisi picik. Orang yang melatih dalam doa kontemplasi akan hadir, sungguh merasakan hadir dalam peristiwa perjalanan Bunda Maria dan Santo Yusuf ke Bethlehem, dan saya hadir mengambil peran, lalu dengan daya imajinasi tadi membayangkan apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya buat untuk Yesus yang ada dalam kandungan Bunda Maria. Apa yang bisa saya perbuat untuk meringankan yang dialami Bunda Maria dalam perjalanan menuju Bethlehem itu. Sehingga dengan kata lain, doa kontemplasi melatih ketajaman kita, melatih kepekaan, karena daya imajinasi kita diperluas. Orang picik, daya imajinasinya terbatas. Doa kontemplasi membuka kita untuk melihat persoalannya itu menjadi lebih matang, lebih tertata. Keuntungannya apa kalau kita sering melatih doa kontemplasi? Begitu kita selesai berdoa kontemplasi, maka itu menjadi mindset kita. Maka ketika saya belajar atau ketika saya bekerja, daya imajinatif ini sudah terbiasa terampil dan saya terbuka dengan kepekaan rasa, maka ketika misalnya saya menghadapi mahasiswa saya yang mengalami kesulitan, tanpa saya harus mengatakan sesuatu, saya bisa melihat dari raut wajahnya, dia yang begitu gelisah, dia yang seolah kesulitan mendalami teks-teks mata kuliah yang diberikan. Maka tanpa saya harus mengatakan, saya mencoba mengambil tindakan yang membuat dia tidak lagi merasa kecil hati di hadapan teman-teman yang lebih maju dalam studi.
Kemudian saya undang masuk ke ruang kerja, lalu kita lihat, oh, kamu merasa kesulitannya ada di mana? Mari kita dalami. Lalu dengan pengalaman doa kontemplasi tadi, saya merasa juga ikut bisa merasa-rasakan kegelisahan mahasiswa tersebut. Juga doa kontemplasi misalnya melatih kepekaan saya juga dalam hidup di dalam komunitas. Ada kawan yang sakit, lalu berpikirnya juga tidak akan sangat lama. Oke, apa yang bisa saya bantu untuk rekan saya, untuk mungkin ada karakter yang sakit. Lalu oke, ini yang harus saya kerjakan. Oh, saya harus menghubungi A, B, C, D. Jadi terampil, itu karena habitusnya terbangun. Doa kontemplasi tadi itu secara tidak langsung melatih cara kita mempunyai pandangan yang lebih terbuka. Sehingga pilihan-pilihan kita itu menjadi pilihan-pilihan yang punya alternatif. Orang yang terbiasa berdoa kontemplasi adalah orang yang terbiasa mencari alternatif. Orang yang terbiasa terbuka dengan beberapa alternatif ketika dia menghadapi persoalan. Jadi cara picik ini akhirnya akan bisa pelan-pelan istilahnya dihilangkan, atau picik ini kemudian bisa diatasi. Karena doa kontemplasi secara perlahan-lahan melatih orang untuk bisa membayangkan, untuk berpikir, mencari solusi, menemukan beberapa alternatif pilihan yang membuat dia bisa menemukan jalan keluar. Jadi bersyukurlah bahwa dalam latihan rohani kita sangat ditekankan proses berdoa kontemplasi. Ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh Romo Priyo, Romo mantan magister saya, sekaligus beliau adalah pembimbing masa tersiaris kami. Buku yang dia tulis adalah Kontemplasi Latihan Rohani Santo Ignatius Loyola. Dalam buku tersebut, Romo Priyo amat menekankan cara kita mengambil peran dalam doa. Jadi doa itu hanya tidak diam saja, tetapi doa kita itu hidup. Karena dalam doa itu kita mengambil peran, dan posisi peran itu membuat kita bisa istilahnya melihat secara lebih detail, dan pandangan kita menjadi pelan-pelan makin terbuka. Nah, silahkan bisa dilihat apa saja yang dianjurkan oleh Romo Priyo mengenai cara kita mendalami doa kontemplasi menurut gaya Santo Ignatius Loyola. Itu yang solusi yang ditawarkan pertama. Yang kedua, dalam spiritualitas Ignatian amat ditekankan yang namanya kemerdekaan batin. Apa maksudnya? Kemerdekaan batin di sini adalah olah kesadaran di mana kita mengatur, kalau dalam latihan rohani adalah mengatur diri sedemikian rupa supaya pilihan tindakan kita tidak dipengaruhi oleh rasa lekat tak teratur. Orang yang picik yang digambarkan tadi adalah orang yang dipengaruhi dan dibayang-bayangi oleh rasa iri, orang yang tidak merasa aman, orang yang melihat kawan sebagai ancaman. Sehingga rasa iri tadi itu mempengaruhi pola berpikir dia, dan itu mempengaruhi juga kemerdekaan dia. Orang yang menjalani latihan rohani adalah orang yang sedemikian terbuka terhadap gerak roh itu sendiri, orang yang membangun kesadaran dirinya sehingga dia sadar, oh kok saya gampang iri ya. Kalau orang mulai sadar, maka dia bisa mengambil alternatif tindakan yang tidak akan dipengaruhi oleh rasa lekat itu, sehingga dia bisa mengambil jarak. Nah, inilah yang dibangun dalam spiritualitas Ignatian, membangun kesadaran diri sehingga orang bisa mengenali kecenderungan-kecenderungan negatif macam apa saja yang kerap mengganggu, yang kerap membuat pilihan saya menjadi tidak bebas. Kesadaran diri yang terlatih ini juga membantu orang tersebut untuk membuat pilihan yang lebih baik. Dalam kacamata Ignatius ada ungkapan demikian, living with one foot race. Artinya apa? Orang yang siap melangkah
orang yang kakinya satu itu sedang akan melangkah ke depan. Jadi orang yang tidak statis, orang yang punya kemerdekaan untuk terus berdinamika, terus maju. Bukan orang yang akhirnya menarik diri, melokro, tidak punya gairah, tidak tahu bagaimana harus melangkah. Ignatius mengajarkan kita untuk siap menangkap peluang yang ada untuk maju, untuk berdinamika. Nah, inilah yang coba dibangun. Dan saya merasa dari pengalaman latihan rohani ini, kemerdekaan batin ini yang membuat saya menjadi tidak lagi gampang tertekan atau merasa diri punya ancaman. Sehingga belajar pun juga, atau mengajar, ataupun bekerja pun juga dengan hati yang plong, dengan hati yang enak. Nah, itu yang kedua. Lantas, pengalaman yang ketiga, itu adalah membangun semangat magis. Apa toh semangat magis itu? Semangat magis itu jangan kita bayangkan magic, bukan ya, bukan yang artinya sulap atau apa. Semangat magis itu adalah dalam bahasa Latin yang artinya the more, lebih. Dengan kata lain juga, ini adalah semangat untuk mencari apa yang lebih demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Dalam kacamata latihan rohani, itu maksudnya apa? Orang yang mau mencari yang lebih demi kemuliaan Tuhan adalah orang yang tidak gampang terlena dengan kesuksesan masa lampau. Seringkali orang yang picik itu adalah orang yang gampang merasa bahwa kalau dulu dia sukses, maka kesuksesan yang dia pakai itu bisa dia terapkan untuk sekarang. Padahal situasi sekarang mungkin lebih kompleks. Tidak persis sama seperti yang lampau. Orang boleh saja sukses di masa lampau, tetapi kesuksesan cara dia mendapat di masa lampau belum tentu bisa diterapkan di masa sekarang. Semangat magis mengajarkan orang untuk punya keterbukaan, membuat orang fleksibel, terbuka dengan alternatif ide-ide baru, sehingga dia tidak membatasi diri pada apa yang sudah dialami secara sukses di masa lampau. Sikap magis menunjukkan bahwa orang itu mau Banyakkan sayur gitu ya. Ingat sayang. ya. Lalu semangat magis itu juga dalam arti orangnya itu passionate, orang itu punya daya dorong, punya greget, punya semangat, dan semangatnya itu ditunjukkan bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas atau mengupayakan yang dia kerjakan sampai tuntas. Tuntasnya bukan demi kemuliaan dirinya, tetapi bahwa dengan ketuntasan yang dia kerjakan, orang lain terbantu dan di situ Tuhan dimuliakan. Dengan kata lain juga, orang yang tidak gampang terlena. Lalu, kalau kita simpulkan bersama apa yang kita pelajari hari ini, latihan rohani Santo Ignatius itu dapat membantu kita memerangi kepicikan. Latihan rohani Santo Ignatius bisa menjadi sarana bagi kita untuk mencintai Tuhan dengan lebih tulus. Kalau si picik itu tadi bisa kita deskripsikan sebagai orang yang suka cari gampang saja, yang tidak pikir panjang, yang merasa diri paling hebat atau merasa diri paling menderita, yang gampang mencemooh, menghina orang lain, tidak bisa menyimpan rahasia juga. Nah, itu yang kadang seringkali menjadi bentuk kecenderungan diri kita. Tetapi kalau kita membangun kebiasaan dalam latihan rohani itu, dengan misalnya tadi melatih dalam doa kontemplasi, lalu membangun kesadaran diri lewat misalnya eksamen konsensie, yang selalu diajarkan kita membuat eksamen itu 2 kali sehari, baik siang atau sebelum tidur. Dan yang ketiga juga selalu membangun diri termotivasi, orang yang punya semangat magis, maka disitulah perlahan-lahan kepicikan yang menjadi kecenderungan, seringkali menjadi kecenderungan kita itu bisa terkikis. Orang yang bijak
dalam kacamata latihan rohani adalah orang yang kontemplatif, self-aware, dan motivated. Dengan cara demikian atau dengan upaya demikian, maka perlahan-lahan kita yang tadinya naif tadi akan perlahan-lahan bisa menuju pada kebijaksanaan karena kita kemudian menjadi sadar bahwa inilah yang perlu kita raih, dan si picik itu yang seringkali menggoda kita dengan cara kerjanya itu bisa kita istilahnya, oke, sorry, saya tidak akan jatuh ke sana. Saya ingin membangun habitus yang baik, yang kontemplatif, yang self-aware, dan motivated. Demikian yang secara singkat bisa saya bagikan pada malam hari ini. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih atas materi yang sudah diberikan kepada kami semua. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Nah, kami mengingatkan kembali, bagi para peserta yang akan bertanya, silahkan menulis pada kolom chat, silahkan untuk menuliskan. Kita tunggu beberapa saat. Belum ada yang masuk sementara. Baik. Atau langsung Kak Mepong? Bisa misalnya saya tambahkan lagi yang tadi sudah diterangkan, mungkin kelihatan sangat abstrak atau apa. Oh, silakan monggo Romo. Jadi ditambahkan materinya ya Romo ya. Ya, enggak, saya cuma memperjelas saja. Kalau kita lihat dari pengalaman si Naib yang kita bicarakan minggu yang lalu, si Naib kan orang yang sedang dalam masa pencarian, orang yang sedang mencari identitas sebetulnya. Juga seperti kita, orang yang sedang mencari siapakah diri saya ini di hadapan Allah, di hadapan Yesus. Nah, seringkali godaan yang terbesar yang kita punya adalah kita membandingkan diri dengan orang lain. Nah, rasa membandingkan diri itu sangat dominan, sangat kuat. Bahkan dalam kitab Amsal itu beberapa kali orang yang jatuh pada sikap membandingkan diri dengan yang lain itu kalau tidak cermat akan terjatuh pada rasa tadi. Kalau misalnya si Naif itu gampang tergoda pada si picik karena dia melihat, oh, dia bisa membuat sesuatu misalnya mendatangkan untung. Tapi kemudian dia juga ada rasa iri. Nah, seringkali juga itu yang menjadi persoalan ketika kita tidak mampu membangun awareness tadi. Nah, bagi saya pengalaman latihan rohani itu sungguh-sungguh membantu kita untuk selalu berdiscernment. Apa sih berdiskresi itu? Orang yang aware dengan keterbatasan kelemahan dirinya dan mencoba mencari pilihan yang terbaik demi kemuliaan Allah. Gitu. Baik Romo, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Devi Pawoko. Romo, bagaimana membedakan overthinking dengan pertimbangan yang baik ya? Saya kok lebih sering overthinking rasanya. Monggo Romo. Ya, ini istilah yang sering juga kita dengar, overthinking ya. Kalau saya membacanya dari sudut pandang kitab Pansal dan latihan rohani, biasanya overthinking itu adalah ketika saya sendiri merasa diri yang paling gitu. Saya itu yang paling menderita. Pernah waktu waktu dulu saya jatuh tidak gagal ujian itu merasa diri saya paling gagal, saya paling buruk, saya merasa Yesuit yang paling gagal, paling tidak bisa, dan itu yang membuat saya juga overthinking. Dan overthinking itu pelan-pelan bisa terkikis ketika tiga hal. Kalau dalam sudut pandang latihan rohani itu, ketika kita membuka diri kepada teman atau dalam bahasa saya pembimbing rohani. Nah, biasanya yang bisa menunjukkan, menyadarkan saya itu bukan diri saya sendiri, orang lain. Butuh teman, butuh sparring partner.
overthinking menjadi semakin overthinking kalau kita menutup diri. Kalau saya tidak pernah cerita. Tahu bahwa saya overthinking dari mana? Dari orang lah, wah, Dirga kayak gini kamu lebay. Kamu merasa diri paling gampang. Tuh lihat, yang sebelum-sebelumnya juga ada kasus di mana Yesuit juga nggak berhasil dalam studinya. Toh mereka bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi overthinking itu menjadi semakin over kalau kita tidak pernah cerita kepada orang. Yang bisa menunjukkan bahwa kita overthinking adalah teman, kawan cerita, pembimbing rohani, langsung mengingatkan, enggak, ini kamu overthinking. Yang kedua, overthinking dalam kacamata kitab Amsal lebih dalam proses orang yang tadi tidak mampu memandang persoalan secara jernih. Orang yang tidak mampu memandang secara jernih itu seperti apa? Tadi kalau dalam kitab Amsal itu dikatakan orang yang tadi saya lupa sebutkan. Orang yang mengejar yang sia-sia. Orang mengejar hal yang sia-sia. Overthinking itu kadang juga kita mengajar lamunan kita sendiri, mengejar rasa sedih kita sendiri, melebih-lebihkan. Itu kan sesuatu yang sia-sia. Jadi mengejar yang sia-sia juga dalam arti itu. Nah, caranya untuk tidak lagi mengejar sia-sia, kalau dalam kacamata latihan rohani adalah langkah yang ketiga tadi. Kita mengejar juga semangat magis, tapi mengejar demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kemuliaan diri sendiri. Nah, overthinking itu bisa diakali, yang saya lakukan itu buat siapa sih? Buat saya atau buat Tuhan? Kalau mungkin buat saya, maka kita akan jauh tuh pada sikap tadi, terlalu overthinking. Tapi kalau saya mengerjakan, saya ingin mempersembahkan untuk Tuhan. Nah, itu yang bisa menjadi mekanisme kita untuk mengecek. Nah, saya kira bisa dibahasakan demikian. Terima kasih. Baik Romo, apakah Kak Devi sudah menjawab ya? Mudah-mudahan sudah menjawab jelas dari penjabaran dari Romo. Dan pertanyaan selanjutnya adalah dari Stefani. Mohon tanya Romo Dirga, kita sebagai umat yang diberikan talenta oleh Tuhan, seharusnya secara rendah hati harus mengakui kelebihan kita. Bagaimana kita secara lepas bebas mengakui, merayakan kelebihan-kelebihan kita tanpa jatuh ke dalam kebijikan atau menjadi orang yang merasa paling. Demikian pertanyaan datang dari Stefani Rom. Baik. Nah, si picik itu adalah orang yang sebetulnya jatuh pada kemalasan berpikir. Karena dia sudah merasa diri sukses. Nah, orang yang punya kelebihan, talenta, tapi kemudian tidak lagi mengembangkan, jangan-jangan kepicikannya tampak karena kemalasan berpikirnya. Di kitab Amsal, orang yang malas berpikir jauh lebih bahaya daripada orang yang malas secara fisik. Maka supaya tidak jatuh pada kepicikan, kelebihan itu adalah kelebihan yang bisa kita buat secara rasuli kalau dalam bahasa Ignatius. Apa yang menjadikan kita kelebihan itu syukuri? Karena kita mengerjakan juga membuat orang lain gembira. Kalau dalam bahasa Ignatius adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Atau dalam bahasa kita, untuk membuat orang lain juga ikut merasakan kegembiraan kita. Picik ketika orang punya kelebihan, tidak mau berbagi, lalu yang kedua, melihat orang lain sebagai ancaman. Saya punya kelebihan, ketika melihat ada orang lain punya kelebihan yang sama, dia terampil piano misalnya, lalu saya melihat istilahnya tetangga saya juga pintar main piano. Saya punya kelebihan main piano ini. Tetangga saya juga punya. Ternyata ketika saya lihat tetangga saya main piano, ternyata dia juga bisa main biola. Saya tidak bisa main biola. Lalu merasa diri
berkecil hati. Orang lain dianggap sebagai ancaman. Nah, kelebihan itu kalau kita lihat sebagai sesuatu saingan, dan saingan itu artinya orang lain itu ancaman, maka itu kita jatuh menjadi orang yang picik. Tetapi kalau kelebihan kita pakai untuk menjadi ungkapan kegembiraan bagi yang lain, dalam bahasa Ignatius adalah kelebihan rasuli. Merasul, artinya dibagikan. Itu menjadi sebuah kebijaksanaan. Nah, saya kira bisa dijelaskan demikian. Hati-hati, picik, saya merasa terancam enggak? Atau ini hanya untuk saya sendiri enggak? Tapi kalau ini mau saya, misalnya saya main piano, saya mengiringi di gereja, mendapat apresiasi, ya saya syukuri. Tetapi kemudian saya juga bisa membuat orang lain merasa gembira, bahagia. Kalaupun tidak mendapat apresiasi, juga tidak tersinggung, tidak perlu tersinggung. Seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Apakah ini tadi Kak Stefani sudah menjawab pertanyaannya kepada Romo, dan kalau sudah, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kak Hardi. Romo, apakah kontemplasi untuk kisah dalam Injil saja atau bisa juga untuk perumpamaan? Nah, perumpamaan itu juga bisa kita pakai sebagai bahan kontemplasi. Apa kunci doa kontemplasi? Adalah kita aktif berperan, mengambil peran dalam doa. Misalnya perumpamaannya adalah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dalam perumpamaan itu, kita membayangkan berada di jalan. Dan di situ kita melihat bagaimana orang Samaria yang sebetulnya adalah musuh dari orang Yahudi. Mengapa dikatakan musuh? Karena orang Samaria itu penyembahan peribadatannya tidak di Yerusalem, tetapi di Betel dan di Dan. Mereka punya, istilahnya punya pola peribadatan yang berbeda, lalu juga punya masalah yang berbeda. Nah, kalau kita masuk dalam pengalaman seperti itu, melihat orang yang tengah konflik, kita masuk dalam perumpamaan, kita juga bisa rasakan, oh iya, ternyata orang yang berbeda, dalam arti berbeda keyakinan peribadatan itu pun bisa berbuat baik, menolong orang yang tidak dalam ada keyakinan yang sama. Nah, itu pun juga saya akan tergerak. Jadi perumpamaan itu juga bisa membantu di mana kita hadir di situ. Misalnya kita membayangkan sebagai orang yang berada di jalan, lalu ikuti terus si orang Samaria itu sampai dia menyembuhkan orang yang misalnya celaka di jalan tadi. Lalu kita lihat bagaimana cara dia menyiapkan ruangan untuk si sakit, bagaimana cara dia meninggalkan beberapa uang supaya nanti bisa menjadi bekal bagi orang si sakit itu. Karena kita melihat dengan lebih dekat, maka hati kita tergerak. Karena hati kita tergerak dengan melihat secara lebih dekat, itu juga bisa kita pakai dalam kehidupan harian. Jadi melihat persoalan tidak gegabah, tetapi dengan istilahnya sudut pandang yang lebih luas. Dengan kata lain, bisa doa perumpamaan itu kita pakai. Kuncinya ambil peran apa yang bisa kamu kerjakan di dalam perumpamaan tadi. Demikian. Terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya berasal dari Kak Anastasia. Romo, bagaimana cara mengenali bahwa kita melakukan sesuatu demi kemuliaan Tuhan? Pertanyaan yang berat. Bahkan untuk para Yesus sendiri pun tidak mudah. Bukan ad maiorem Dei gloriam, tetapi ad maiorem mea gloria. Jadi lebih banyak untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau dalam bahasa latihan rohani memakai
tingkat kerendahan doa kerendahan hati. Ada doa kerendahan hati. Nah, caranya seperti apa? Pusatnya saya siapa? Kalau pusatnya diri, nah itu berarti saya masuk dalam kesombongan, masuk dalam kepicikan. Doa kontemplasi mengajarkan saya berpusat kepada Kristus yang saya ikuti. Nah, kemuliaan Tuhan itu dalam arti saya bukan yang menjadi peran utama dalam itu. Peran utamanya adalah Yesus. Peran utamanya adalah Yesus yang saya ikuti. Peran saya adalah mendekatkan diri kepada Yesus yang saya ikuti tadi. Nah, tahu bahwa ini kemuliaan Tuhan, kalau saya kriteria dalam kitab Amsal gampang. Kalau saya tidak mendapat apresiasi, saya tidak tersinggung. Ada toh beberapa Yesuit juga kadang mengejar popularitas atau terjebak dalam popularitas ketika tidak lagi atau mungkin dia sudah pensiun, misalnya sudah kembali ke rumah sepuh, rumah jompo. Lalu dulu ketika masih muda, dia berkarya banyak, lalu dia mendapat banyak pujian dari banyak orang. Lalu ketika masuk usia senja, merasa sepi, kemudian dia merasa tidak lagi dipakai. Nah, boleh jadi di situ juga ada pengalaman berproses. Ini yang saya lakukan untuk Tuhan atau untuk saya? Ad maiorem Dei gloriam atau ad maiorem mea gloriam? Kalau dalam pengalaman saya yang masih tergolong muda ini, mengeceknya adalah ketika apresiasi itu bukan kepada saya, malah saya merasa gembira. Ketika apresiasi itu diberikan kepada misalnya kawan lain atau justru membuat orang lain merasa semakin dekat dengan Tuhan, itulah kegembiraannya. Ad maiorem Dei gloriam dalam arti apa yang saya kerjakan dengan magis, dengan sungguh-sungguh, harus membuat orang lain merasa dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan saya, atau menjadi punya fans dalam arti tertentu. Tapi orangnya merasa semakin lebih, hidup imannya itu lebih baik, merasa orangnya lebih dekat dengan Tuhan. Nah, itu cara ngeceknya. Kalau dari pengalaman pribadi ya. Romo Dirga, terima kasih sudah memberi gini-gini. Tapi kalau saya jatuh dalam kepicikan, wah ini berarti yang saya berikan berhasil, sukses. Nah, itu sombong, itu picik. Nah, saya jatuh. Tapi, Romo, terima kasih. Hidup iman saya merasa terbantu untuk mencintai Tuhan lebih tulus lagi. Nah, itu saya merasa gembira. Nah, kalau misalnya, Romo Dirga, terima kasih. Materinya bagus, Romo, terus nanti kapan nanti bisa diundang lagi ngisi acara misalnya kayak gitu ya. Terus lalu saya merasa wah berarti saya bisa ngisi acara nih. Tetapi itu saya menjadi picik dan saya gampang jatuh dalam tadi kesombongan. Kalau saya merasa orang mungkin terbantu dengan materi ini untuk bisa semakin mencintai Tuhan, bisa berdoa dengan lebih baik, nah itulah nama Tuhan dimuliakan. Begitu, kira-kira seperti itu ya. Kalau saya cara mengukurnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Berarti AMDG dari Tuhan kembali lagi ke Tuhan ya Romo ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah dari Kak Ami Romo. Romo, apakah meditasi masih seputar meditasi ini? Apakah meditasi yang mengacu pada pernafasan dapat disamakan dengan kontemplasi? Meditasi itu artinya meditare, itu artinya menimbang. Jadi masih dalam olah pikiran, olah budi. Nah, masih berfokus pada olah kepala. Kalau meditasi, kita fokus pada pernafasan, menenangkan. Nah, meditasi itu membantu kita untuk masuk dalam kontemplasi.
Jadi tahap awal ketika kita mau masuk dalam kontemplasi. Kontemplasi itu kalau dalam yang kami pelajari adalah pengalaman ketajaman batin, membiarkan Tuhan sendiri yang membimbing tanpa saya harus mengatur-atur. Nah, kontemplasi kuncinya adalah pengalaman ketersentuhan. Kadang di dalam kontemplasi itu, misalnya saya kontemplasi mengenai kisah sengsara Yesus. Tanpa ada banyak mikir macam-macam, tiba-tiba saya meneteskan air mata. Tanpa ada sesuatu, saya merasa kok Tuhan begitu dekat. Pernah dalam doa latihan rohani itu, ketika saya masuk dalam pengalaman kontemplasi kisah sengsara Yesus, saya merasa tanpa harus membaca macam-macam, hadir di situ, berada di bawah kaki salib Yesus, tanpa berkata-kata, tiba-tiba saya menangis. Nah, itulah pengalaman kontemplasi. Ketersentuhan batin, ketajaman batin, tanpa harus diungkapkan dengan berbagai banyak hal. Nah, kalau meditasi, itu juga membantu kita untuk mempersiapkan diri, karena latihan untuk fokus. Cuma perlu masuk pada ketajaman batin itu sendiri. Saya kira demikian. Apakah lalu kemudian meditasi itu posisinya lebih rendah daripada kontemplasi? Itu juga bukan. Kita tidak perlu membandingkan mana yang lebih baik, kontemplasi atau meditasi. Karena tujuannya itu berbeda. Meditasi itu lebih dalam arti mempersiapkan kita, membangun disposisi batin kita, melatih juga ketajaman budi kita, melatih ketenangan batin kita. Itu. Kontemplasi itu melatih ketajaman batin, melatih kepekaan rasa. Jadi dua-duanya juga punya istilahnya punya tujuan yang tidak perlu dibanding-bandingkan. Seperti itu. Baik, berarti dengan ketajaman batin kita dapat merubah diri kita ya Romo ya? Ketajaman batin yang setiap hari dibangun, diolah ya. Kayak doa kontemplasi itu juga bukan dalam arti sekali selesai lalu kita otomatis berubah. Enggak. Kontemplasi itu karena tadi habitus, kebiasaan. Dengan kebiasaan maka itu juga membantu karakter diri kita. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya berasal dari Kak Kristina. Romo, mungkin bisa diberikan tips praktis ketika rasa iri itu muncul begitu saja. Saya sudah berusaha tidak dipikirkan, tetapi kadang muncul. Padahal sudah berusaha juga membuka pikiran. Bagaimana Romo, menurut Romo? Ya, kalau dalam bahasa kitab Amsal, rasa iri itu karena kita gini, mungkin lebih mudahnya, karena dari pengalaman juga, iri itu selalu ada ya. Iri itu tidak otomatis kita akan merasa setelah mencapai tingkat tertentu, rasa iri itu hilang. Tidak. Rasa iri akan dengan pelan-pelan itu mulai istilahnya bisa kita kalahkan kalau kita punya tatapan yang lain. Contohnya demikian. Saya merasa iri ada teman lain pada waktu studi yang mendapat apresiasi yang lebih dari profesor yang mengajar. Padahal saya sudah bekerja keras. Saya tidak kalah kerja kerasnya dengan teman Yesuit yang lain itu. Tapi saya merasa kok apa yang saya kerjakan sepertinya tidak mendapat seperti yang saya harapkan. Jadi kan ada istilahnya kalau saya bekerja maka ini tuntutan yang harus saya dapatkan. Nah, itu kan membangun rasa iri. Kemudian pengalaman latihan rohani membantu saya untuk melihat, loh, ngapain saya iri? Iri itu kan membuat saya merasa sebetulnya orang lain ancaman dan saya tidak melihat ini untuk siapa, untuk saya atau untuk Tuhan. Jadi rasa iri itu kemudian bisa
mulai terkikis ketika saya misalnya itu mulai melihat saya lakukan untuk AFDK tadi demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Yang kedua, rasa iri kemudian bisa saya imbangi dengan perasaan berbagi. Saya dulu tidak bisa mengerjakan A, misalnya, oke, saya belajar dari orang lain dan saya mendapatkan beberapa kemudahan mengerjakan, lalu saya bagikan kepada teman-temannya. Jadi pengalaman berbagi apa yang telah dipelajari itu membantu saya untuk bisa mengikis rasa iri. Karena yang diberi perhatian adalah bukan me, myself-nya, tetapi apa yang Rasuli tadi, apa yang bisa saya bagikan kepada yang lain. Nah, tentu rasa iri masih ada, masih melekat, tetapi gemanya tidak sangat kuat kembali. Saya tidak bisa menipu diri sendiri, oh saya tidak iri kok. Enggak, rasa iri masih ada. Tapi self aware saya lebih kuat daripada kecenderungan diri. Karena self aware saya kuat, saya tidak memberi ruang bagi rasa iri untuk istilahnya mendikte saya harus berbuat apa. Bahayanya adalah rasa iri sedemikian kuat, itulah yang mendikte segala macam tindakan yang saya buat. Latihan rohani mengajari untuk membangun self-aware yang lebih kuat daripada kecenderungan diri. Self-aware yang lebih kuat membantu kita untuk membentengi diri dari misalnya tadi rasa lekat tak teratur yang lain. Salah satunya rasa iri. Demikian. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya adalah, Romo ini sedikit berhubungan dengan bahan minggu sebelumnya. Pengalaman rohani setiap orang berbeda-beda dari pengalaman Romo. Apakah ada tips dari Romo untuk mengecek dan memantau sejauh mana perkembangan kita dalam transformasi dari si naif menuju si cerdik? Atau supaya kita mengenal posisi kita di mana dalam proses transformasi itu, apakah ada perasaan hambar, dalam proses bisa dikategorikan sebagai si picik? Ya. Kitab Amsal itu kan minggu yang lalu kita sadari sebagai sebuah penanda jarak ya. Yang namanya penanda jarak sudah berapa kilometer ditempuh. Sudah berapa kilometer lagi yang harus masih kita tempuh. Nah, jadi ada istilahnya proses tahapan-tahapannya. Nah, kalau pengalaman kita untuk mengecek, gini, proses kita bereksamen setiap harinya itu adalah salah satu sarana bagi kita untuk mengecek sejauh mana kita mau istilahnya melatih sampai pada kebijaksanaan tadi. Eksamen yang kita bangun setiap hari, mensyukuri, ada 5 langkah, mensyukuri apa yang Tuhan berikan, kemudian juga melihat di mana kita jatuh, lalu melihat peluang di mana kita bisa bangkit kembali, dan juga istilahnya mencermati di mana seringkali kita istilahnya gampang terjebak. Nah, proses itu fluktuatif, kan? Tidak istilahnya tidak linear naik seperti ini, bisa sangat bergelombang, sehingga tidak menjadi jaminan bahwa saya misalnya sudah sampai tahap ini pasti tidak akan turun. Enggak, bisa saja turun. Nah, langkah yang bisa kita ambil pertama-tama adalah dengan tidak mengabaikan atau istilahnya tidak melupakan proses eksamen itu. Ya. Jadi itu yang perlu kita syukuri, karena Santo Ignatius sudah memberikan sarana yang bagi kita sangat membantu. Yang kedua adalah mengeceknya dengan cara apa? Kita punya kawan rohani. Kawan rohani itu kadang yang bisa lebih objektif memberikan penilaian terhadap kita. Seperti dalam pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Tadi overthinking itu kalau kita tidak pernah cerita, tidak pernah ngomong, tidak pernah ketemu orang yang bisa menjadi teman dialog kita. Kawan rohani itulah yang kemudian bisa memberi pandangan kita secara jernih. Di mana, oh, kamu rupanya istilahnya
kok kok gampang iri ya, kok gampang itu. Nah, kalau kita juga proses seperti itu. Jadi saya kira tetap perlu kita punya kawan rohani ya untuk bertransformasi. Nah, sampai kapan kita melatih proses menjadi bijaksana itu? Itu seumur hidup. Bahkan orang yang sudah sangat matang usianya belum tentu dia bisa kita katakan sebagai orang yang sudah sepenuhnya bijak. Enggak. Dulu pernah kita bahas, orang yang mengatakan dirinya bijak, kebijaksanaan itu akan lenyap daripadanya. Jadi proses yang terus-menerus. Proses yang tidak pernah berhenti. Demikian. Oke, sebentar. Baik, Romo. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Siska. Romo, izin bertanya. Apakah malas berpikir karena putus asa dapat dikategorikan sebagai si picik? Malas berpikir karena putus asa ya? Ya, malas berpikir karena putus asa, ya ya saya enggak tahu harus bagaimana. Tapi putus asa itu biasanya juga nggak harus lama-lama. Nah, kalau itu lama-lama prosesnya, itu yang mungkin membuat kita picik. Karena kita merasa diri paling menderita, ya kan? Bukan hanya paling hebat, orang yang putus asa kan, oh saya memang menderita. Tapi kalau semakin istilahnya mengkonfirmasi diri bahwa saya yang menderita, itu melebih-lebihkan overthinking tadi, maka disitulah dia menjadi picik. Jadi arahnya adalah jangan berlama-lama. Putus asa ya iya, tetapi mari kita bangkit kembali mencari harapan. Nah, misalnya saya paling putus asa, itu sudah jadi picik tadi. Gitu. Jadi ya. tetap optimis lah. Putus asa juga perlu kita istilahnya, oh ya ternyata saya lemah dalam hal ini. Perlu Jadi disadarin ya Romo ya. Disadarin, kemudian kita membangun niat. Kalau dalam bahasa Amsal itu sampai pada orang jangan sampai merasa diri paling menderita, itu sudah picik. Paling putus asa. Ya, semoga menjawab. Terima kasih Romo. Nah, ini pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Asyang. Romo, kalau dalam kontemplasi yang muncul itu justru roh tidak baik yang mendatangkan perasaan sedih dan lebih mendominasi jalannya doa, bukan apakah yang diharapkan sesuai dengan teks doa, bukan apa yang harus dilakukan. Terima kasih, Romo. Nah, kalau dalam latihan rohani itu ada langkah-langkahnya ya. Salah satu langkah awal adalah mohon rahmat. Biasanya rahmat pertama pengenalan yang mendalam akan Yesus yang saya ikuti, atau mungkin rasa duka yang mendalam karena Yesus yang menyongsong sengsara, atau juga kegembiraan yang mendalam karena Kristus bangkit mulia. Nah, jadi ada rahmat. Kalau rahmat yang kita mohon itu ternyata tidak sejalan dengan proses doanya, ya kita balik kembali. Biasanya roh jahat itu mengganggu kita ketika kita sudah dalam kemajuan taraf rohani ya, kita mau berdoa semakin dekat pada Yesus, biasanya itu roh jahat itu bertindak sebaliknya, bukan menyemangati, tapi mengkerdilkan kita dengan memberikan godaan-godaan yang membuat kita merasa lemah, kok aku buruk ya, kok aku jelek ya, kok aku tidak baik ya. Padahal kita sedang berupaya dalam membangun istilahnya kedalaman rohani. Nah, kalau seperti itu, langkahnya bagaimana? Kita kembali mohon rahmat yang kita ajukan di awal tadi. Doa mohon rahmatlah yang menjadi pedoman kita untuk istilahnya kembali ke haluan. Nah, istilahnya kalau kita kan jalannya udah menyimpang nih dalam doa karena godaan roh jahat tadi menjadi misalnya rasa sedih yang semakin menjadi-jadi. Nangisnya bukan nangis karena kita tergerak oleh Yesus, tapi mungkin saya dulu juga pernah dalam doa 30 hari itu saya berdoa sampai nangis
Nah, tapi nangisnya itu saya katakan kepada pembimbing saya waktu itu, Romo Priyo. Romo, saya nangis. Kenapa nangis? Nangis karena saya tidak bisa berdoa, Romo. Saya berusaha mati-matian tapi tidak bisa masuk. Ya udah, saya sangat nangis itu. Nah, terus Romo Priyo memberikan komentar kepada saya. Dirga, itu rahmat air mata. Oh, gimana Romo? Lah ya, kamu menangis meskipun itu bukan rahmat yang diminta pada saat doa, tetapi itu menunjukkan bahwa kamu mau sungguh-sungguh berdoa daripada kamu membohongi saya dengan doa-doa yang kamu bayangkan sendiri. Nah, dalam arti itu maka selalu kita mengecek rahmat yang kita mohon. Nah, pernah suatu kali juga saya pengalaman doa 30 hari itu, godaannya adalah karena saya belajar kitab suci, lalu pengen bereksegese. Nah, waktu itu ada teks yang menarik mengenai perjalanan Yesus di Emmaus. Nah, saya merasa, ini banyak hal-hal yang bisa saya bereksegese ini. Yesus yang menampakkan diri, tetapi wajahnya tidak kelihatan. Itu maksudnya apa? Lalu Yesus yang hadir dan membuat para murid hatinya berkobar-kobar. Padahal hanya lewat kata-kata saja dan lewat tindakan. Berarti kan sesuatu yang menarik ini. Perlu saya kaji secara eksegesis ini. Tahapan-tahapannya. Saya merangkai dengan bahasa Jawanya ngecuprus itu di hadapan Romo Priyo. Akhirnya apa? Saya dimarahi oleh Romo Priyo. Nonsens. Nggak masuk. Ini doa, bukan bukan studi. Ulangi. Doa kamu ditambah lagi dengan mati raga. Hari ini kamu tidak usah makan siang dan makan malam, supaya mati ragamu itu membantu kamu fokus pada doa. Jadi seperti itu. Pengalaman doa itu adalah pengalaman di mana fokus kita bukan pada diri, tapi pada relasi dengan Yesus, dengan Allah. Nah, kalau itu dibelokkan, perlu kita waspadai. Bahkan termasuk ide-ide suci tadi. Ide suci, ini nanti bisa menjadi tulisan rohani yang sangat bagus mengenai Yesus yang menampakkan diri hanya lewat tindakan dan kata-kata. Yesus yang sangat peka. Itu menarik itu. Idenya sangat suci sekali. Tapi itu bukan doa. Itu adalah olah kata atau olah budi. Romo Priyo dengan sangat jeli, sangat hati membantu saya. Dirga, bedakan kamu sebagai seorang exeget dan kamu sebagai seorang yang menjalani latihan rohani. Godaannya itu tinggi sekali. Karena kamu pernah mendalami kitab suci, maka ini menjadi bahaya kamu. Godaan sucimu adalah kamu seolah tahu kitab suci. Dan itu kamu singkirkan. Kamu sisihkan dulu. Saat ini kamu berdoa, bukan mendalami kitab suci. Itu. Jadi kata kuncinya doa mohon rahmat ya, Romo ya. Betul, mohon rahmat dan membuka diri bahwa ini berdoa bukan yang lain. Gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya berasal dari Kak Iwan. Kembali lagi ke meditasi Romo. Romo, kalau meditasi tanpa objek, tidak berpikir atau merenungkan kisah-kisah Injil, bagaimana? Apakah ini termasuk LR atau latihan rohani? Ya, saya kurang tahu ya, karena saya juga belum pernah menjalani apa itu meditasi tanpa objek. Saya cuma bisa menjelaskan dari sudut pandang pengalaman menjalani latihan rohani tadi itu. Bagi saya, pengalaman menjalani latihan rohani itu lebih bagi saya membantu saya untuk istilahnya menata batin, mengenali kecenderungan diri, dan meditasi yang dibangun dalam latihan rohani itu adalah meditasi yang fokusnya adalah pengenalan mendalam akan pribadi Yesus. Kecintaan yang mendalam akan pribadi Yesus. Jadi ada objeknya. Objek perhatian saya adalah Yesus itu sendiri. Apa yang Yesus kerjakan, cara pandang Yesus, cara kerja Yesus itu menjadi
istilahnya template bagi saya untuk menjalani hidup sehari-hari. Nah, maka saya tidak bisa menanggapi apakah itu latihan rohani atau tidak. Bagi saya latihan rohani ya fokusnya yang dikatakan oleh Ignatius sendiri. Fokusnya, pusatnya adalah Yesus. Jadi ada objek fokusnya itu ada. Kalau tidak ada ya saya tidak berani mengatakan, tapi objeknya jelas itu Yesus. Demikian. Ya. Ya, terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya yaitu Romo sedikit berhubungan dengan bahan minggu sebelumnya. Pengalaman rohani setiap orang berbeda-beda. Apakah ada tips? Oh, ini sudah ya Romo tadi ya. Sudah dibacakan. Kemudian izin bertanya Romo, bagaimana memahami quote yang di awal tentang blame others, blame ourselves and blame no one. Jadi melihat sesuatu hal tanpa melihat kesalahan itu sendiri sebagai suatu proses pembelajaran, apakah bukannya malah menjadi tidak belajar? Bagaimana ya maksudnya belajar tanpa menyalahkan siapa? Nah, itu suatu quote yang juga saya sukai, sebuah quote dalam bahasa Yunani itu sebetulnya. Jadi orang yang narrow-minded itu dia menyalahkan orang lain, orang yang kemudian terbuka, orang yang tarafnya lebih tinggi dikit itu adalah dia bisa melihat kekurangan sendiri, tetapi orang bijak adalah melihat bahwa blaming itu sendiri adalah sebuah kebodohan. Yang dimaksud kebijaksanaan di sini adalah orang yang tidak terjebak pada tadi, merasa diri paling menderita, merasa diri paling buruk, tetapi mencoba membangun istilahnya magis tadi. Hal yang lebih baik lagi apa? Tidak berpandangan melulu negatif, tetapi mencoba melangkah lebih baik. Orang bijak itu tidak terjebak pada self-blaming, menyalahkan diri terus-menerus, membuat diri merasa apa atau menyalahkan orang lain, tetapi melihat pengalaman sebagai pembelajaran. Kegagalan iya, tetapi kegagalan tidak lihat sebagai kegagalan itu sendiri. Kegagalan adalah sebuah misalnya kesuksesan yang tertunda. Kegagalan adalah pengalaman mendekati keberhasilan. Nah, orang bijak melihatnya seperti itu, tidak blaming. Blaming itu kan berarti mengambil jarak terhadap realitas. Nah, kalau orang memeluk apa yang misalnya kegagalannya di mana, jadi itu membantu orang untuk semakin istilahnya mencapai kebijaksanaan dalam arti dia melihat pengalaman sebagai pembelajaran. Demikian. Saya kira rumusannya kurang lebih seperti itu. Jadi orang yang terus mau terbuka dengan pengalaman proses belajar. Orang picik karena blaming itu dia berhenti belajar. Dia merasa gagal, merasa putus asa, tidak lagi mau berupaya. Ya. Baik Romo, selanjutnya pertanyaan datang dari Kak Susan. Romo, jadi doa kontemplasi itu doanya bagaimana ya? Maaf ya Romo, saya hanya pemula. Terima kasih. Doa kontemplasi itu sederhananya adalah doa menggunakan imajinasi. Jadi kita doa aktif. Kita misalnya saya hari ini mau mendoakan, saya berdoa mengenai tadi ya saya sampaikan Yusuf yang menemani Maria menuju Bethlehem. Saya membaca teks kitab sucinya dari Injil Matius. Lihat apa saja yang dikerjakan Yosef kepada Bunda Maria. Dia tidak banyak berkata-kata, tetapi selalu membuat pilihan yang matang. Nah, saya hadir dalam pengalaman itu. Saya membayangkan saya berada dalam peristiwa itu dengan harapan saya bisa turut merasa-rasakan apa yang tengah dirasakan Yusuf, apa yang tengah ketakutan, kecemasan yang dialami oleh Bunda Maria. Jadi membayangkan, jadi pengalaman imajinatif masuk. Tujuannya apa? Tujuannya supaya
perasaan saya kena. Saya ikut terharu dengan susah payahnya Yusuf. Saya ikut simpati dengan proses perjuangan Bunda Maria. Nah, itu yang diarah. Jadi pengalaman berdoa menggunakan daya kemampuan imajinatif kita. Itu sederhananya. Baik, terima kasih Romo. Dan ini waktu kita masih banyak ya. Ada sebentar, masih 20 menit ya. Oh, santai saja. Karena nih, Jadi ada Nani, pertanyaan sebentar saya ketiga ke pertanyaan atas. belum dijawab dan belum dibacakan, Kak. Ada 3 pertanyaan. Sebentar dari Tin, Berta, yang dan atas ya. Iya, Titin di atas. Sebentar Romo. Dua satu dua Titin, Kak Nani, di atas, agak atas. 212. Oke, ini Titin. pertanyaan dari Kak Titin. Apakah Yudas Iskariot dalam Perjanjian Baru termasuk juga si picik yang akibatnya buruk bagi diri sendiri? Wah, menarik. Pertanyaan Alkitabiah. Ya, kalau kita membaca teks kitab sucinya, maka bisa kita lihat proses taraf kepicikannya itu terjadi di mana. Nah, Yudas Iskariot itu adalah sebetulnya figur yang diceritakan orang yang sebetulnya dekat dengan Yesus, tapi kemudian dia merasa cara pandangnya istilahnya berbeda dengan Yesus. Gini gampangannya. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, sebetulnya Judas itu merasa bahwa Yesus mendapat banyak simpati dari banyak orang. Sehingga si Yudas Iskariot itu merasa Yesus sudah saatnya dia tampil publik menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Pasti orang yang sudah begitu istilahnya berbondong-bondong ketika Yesus masuk Yerusalem pasti akan tergerak. Nah, rupa-rupanya ini Yudas Iskariot yang punya pola pandang sendiri, melihat peluang ini kesuksesan Yesus sebagai pemimpin yang bisa menggerakkan banyak massa. Tetapi Yesus itu punya pola pandang yang berbeda. Dia melihat bahwa apa yang utama adalah pengalaman ketaatan kepada Bapa lewat jalan salib. Ini yang tidak dipahami oleh Judas Iskariot. Bagi Yudas Iskariot adalah Yesus yang sudah sekarang berada di tengah masa yang sangat mendukung dia, bahkan sebagai Hosana, hai Yesus Raja Putra Daud, itu sebagai sebuah kesuksesan. Nah, ini cara pandang yang sangat picik. Begitu Yesus menawarkan cara pandang yang berbeda, Mesias adalah yang harus menderita dan taat sampai mati ya, pada Bapa. Ini yang tidak bisa diterima oleh Yudas Iskariot. Nah, ketika konflik cara pandang ini terjadi, Yudas Iskariot tidak mampu menyerap, memahami apa yang menjadi maksud Yesus. Dan disinilah cara pandang picik yang kemudian membuat Yudas Iskariot pertama gagal memahami misi Yesus. Yang kedua, akhirnya ketika dia gagal, dia menyalahkan diri, blaming. Ketika tujuan Yesus dia memberi uang kepada siapa itu yang di bait yang ada di sinagoga itu, yang ada di kelompok imam-imam kepala. Nah, sebetulnya Yudas Iskariot tuh pengen, dia berpandangan Yesus pasti bisa lepas dari cengkeraman orang-orang jahat tadi, karena dari pengalaman sebelumnya Yesus bisa aja jalan di antara mereka tanpa ditangkap. Nah, Yudas sudah berpandangan bahwa pasti Yesus bisa selamat nih. Yesus tidak akan ditangkap karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Yesus dengan enaknya saja berjalan di tengah-tengah mereka. Yudas Iskariot tidak mengantisipasi bahwa cara pandang Yesus bahwa ini saatnya
saya menunjukkan ketaatan pada Bapa. Yudas tidak siap. Dia merasa Yesus pasti akan bisa lolos, tapi Yesus malah justru menyerahkan diri. Wah, dia picik karena dia terjebak dengan cara pandangnya sendiri. Sehingga ketika Yesus, loh kok Yesus malah seperti itu, dia merasa gagal memahami Yesus, merasa menyalahkan diri karena dia juga merasa, oh ini kok Yesus malah justru seperti ini. Sehingga self blaming-nya ada, akhirnya dia memilih jalan yang sangat buruk tadi. Jadi ini kejebak karena dia tidak membuka diri apa yang sebetulnya mau Yesus kerjakan seturut kehendak Bapa. Terjebak pada merencanakan, oh Yesus pasti ini, kalau saya membuat ini pasti Yesus bisa lolos. Jadi istilahnya mengkotak-kotak cara kerja Yesus. Nah, itu yang bahayanya. Jadi saya kira ya itu memang Yudas Iskariot terjebak pada cara pandang yang picik tadi. Mengatur Yesus seturut cara pandang dia. Oh, gitu. Baik Romo, pertanyaan selanjutnya adalah, Romo bagaimana cara menghadapi orang yang selalu iri dan picik pada saya? Selalu ingin menjatuhkan saya dengan berbagai cara. Nah ini menarik. Waduh, nanti saya bikin forum itu aja lah, forum chat untuk konsultasi pribadi. Wah, padahal juga sama, bagaimana menghadapi orang yang iri. Nah, pernah saya menulis tentang pengalaman antara Daud dan Raja Saul. Saul itu iri terhadap kesuksesan Daud yang secara militer lebih populer. Bahkan dikatakan di 1 Samuel itu, Daud bisa mengalahkan berpuluh-puluh ribu laksa musuh. Sedangkan Saul hanya beratus-ratus. Atau apa, saya lupa. Artinya orang masa itu membandingkan Daud dengan Saul waktu itu. Daud masih sebagai panglima, Saul sebagai raja. Daud lebih populer di kalangan rakyat, Saul semakin merasa terancam oleh kedudukan Daud. Jadi Saul akhirnya iri. Rasa iri itu kemudian sampai pada tindakan Saul itu ingin menjebak Daud supaya Daud itu menjadi musuh. Misalnya ketika Daud pulang, lalu Daud itu kemudian harus meletakkan segala atribut kemiliterannya, lalu dia main kecapi di rumahnya, kemudian Saul itu memancing emosinya, coba memancing Daud dengan misalnya datang ke tempatnya lalu melempar tombak, dan rupa-rupanya kalau Daud itu membawa senjata dan sebagainya dan menangkis tombak itu, pasti Saul akan membuat tuduhan bahwa Daud siap memberontak karena padahal dia sudah dikatakan harus meletakkan atribut militernya. Tapi kok dia membawa senjata? Daud cerdas, dia tidak membawa senjata, tetapi ketika tombak itu diarahkan kepadanya, Daud itu mengelak. Nah, tanpa harus membuat tindakan yang lain. Dari pengalaman Saul dan Daud itu, sebetulnya menghadapi rasa iri, apalagi iri itu muncul dari orang yang kedudukannya lebih tinggi. Entah kita. Biasanya yang iri itu siapa? Mungkin bukan yang lebih bawah kita. Kadang yang iri itu adalah orang yang biasanya atasan kita. Itu kadang jauh lebih iri daripada teman-teman kerja kita. Atasan itu jauh lebih merasa insecure melihat kesuksesan anak buahnya. Nah, tapi menghadapi seperti itu gimana? Dari pengalaman Daud, misalnya yang pertama yang dia buat adalah dia pertama itu dia tidak reaktif ya, menghindari pancingan. Biasanya orang yang iri itu akan memancing kita, membuat kita reaktif, sehingga dari rasa reaktif itu lalu dia bisa menghina kita. Nah, harus yang pertama-tama seperti pengalaman Daud, sadar ini sebetulnya atasan saya lagi istilahnya memprovokasi saya, enggak? Jangan terprovokasi. Itu.
melihat apakah ini ada unsur provokasi dari atasan atau dari orang yang iri itu atau tidak. Jadi kalau pengalaman Daud tadi untuk sadar supaya jangan terprovokasi. Yang kedua itu dari pengalaman Daud juga dia mencoba untuk low profile. Artinya ketika arahan iri itu dicecarkan kepada si misalnya orang yang diiri itu tadi, biasanya orang yang menjadi incaran iri itu mencoba menunjukkan bahwa kerja keras saya itu adalah kerja keras bersama. Nah, kalau dari Daud itu juga sama. Ketika dia disasar oleh Saul, dia melihat bahwa kesuksesan ini adalah kesuksesan bersama. Jadi kalau mau dibidik, bidikannya itu menjadi lebih luas gini loh. Sehingga tidak menyasar terus pada Daud. Jadi membelokkan. Loh, ini kesuksesan bukan kesuksesan saya kok, ini kesuksesan kita bersama. Jadi low profile dengan istilahnya mengurangi tekanan pressure dari orang yang iri tadi. Dengan istilahnya kalau ada panah itu dibelokkan tapi belokkan ke segala arah. Nah, jadi pelan-pelan di situ. Lalu yang ketiga, pengalaman Daud juga apa yang dia kerjakan adalah untuk tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Nah, biasanya orang iri itu karena butuh apresiasi. Nah, biasanya kalau kita menjadi sasaran iri dari orang yang lain, kita belajar mengapresiasi dari apa yang dibuat oleh si orang iri tadi. Supaya fokusnya bukan kepada saya, fokusnya kepada orang iri tadi. Orang bijak itu akan mengalihkan perhatiannya bukan pada dirinya, tapi balik lagi pada si iri. Misalnya, kamu kok hebat ya. Biasanya orang iri itu agak sini-sini situ. Wah, kamu tuh bisa ya kayak gitu ya. Paling ya cuma karena pengaruh keluarga atau apa. Terus kita jawabnya gimana? Oh ya memang keluarga, tapi kan juga saya merasa ini terbantu karena kamu atasan saya memberi saya kesempatan. Dan saya berterima kasih kamu memberikan peluang bagi saya. Jadi rasa orang yang iri itu perlu kita apresiasi. Ketika sudut pandangnya kita balikkan diri, dia merasa, oh ya, saya juga berkontribusi terhadap kesuksesan dia. Nah, kita lihat need-nya orang iri adalah apresiasi tadi. Maka kita balik memberi apresiasi kepada yang iri terhadap kita itu. Nah, ini saya belajar dari pengalaman Daud yang ada di kitab Samuel. Jadi yang pertama adalah jangan terprovokasi. Yang kedua adalah low profile dengan memberikan apa ini bukan hasil kerja keras saya. Dan yang ketiga mengapresiasi orang yang iri kepada kita. Demikian. Terima kasih Romo. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Kak Asyang. Romo, satu lagi boleh ya? Dalam eksamen kesadaran, apakah sudah benar sesuai dengan langkah dalam RR yang dimaksud? Ketika saya mengecek motivasi di balik tindakan saya yang tidak baik atau bisa juga tampak baik, tetapi setelah dicek ternyata ada motivasi yang tidak baik. Antara lain ada kesombongan di balik perkataan dan tindakan. Terima kasih, Romo. Eksamen itu membuat kita humble, rendah hati. Termasuk juga mengakui bahwa ada motivasi-motivasi yang belum murni. Nah, kalau belum murni, maka ya kita masih berproses. Orang yang picik tidak berani mengakui bahwa ada motivasi yang belum murni tadi. Malah menutup-nutupi dengan motivasi yang kelihatannya suci. Orang yang diajari bijak adalah mengakui dan kemudian mengevaluasi. Nah, pertanyaannya adalah butuh kerendahan hati untuk mengakui adanya motivasi tidak murni tadi. Seringkali kita terjebak untuk tergesa-gesa mencari motivasi lain.
atau istilahnya menumpuk dengan motivasi yang kelihatannya murni. Tapi ini tidak pernah diolah yang tidak murni. Orang bijak dalam proses kacamata larian wani adalah mengangkat yang tadi alam bawah sadar tadi yang ketidakmurnian itu dibawa ke depan karena ada self aware, lalu dengan pengalaman kontemplatif bisa memandang lebih jernih apa saja ketidakmurnian tadi itu, lalu dibawa dari pengalaman magis di mana kita langsung mencari mana yang lebih baik karena kita sudah mengakui tadi di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya, beranikah kita untuk dengan rendah hati mengakui bahwa ada motivasi tidak murni itu? Tanpa ada keberanian itu, maka prosesnya akan stuck, nggak pernah istilahnya maju terus. Jadi proses tadi mengolah keberanian, membangun istilahnya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, demikian. Mudah-mudahan ya. Makasih Romo atas penjelasannya yang bisa membuat kita semua menjadi aware sehingga kita mengerti untuk adanya mohon doa rahmat seperti yang Romo terangkan tadi dan akhirnya AMDG dari Allah kembali lagi ke Allah. Sekarang kita waktunya untuk closing. Romo memberikan closing statement ya. Sehingga menjadi bekal bagi kita semua yang dapat kita cecap-cecap dan kita resapi di dalam perjalanan hidup kita ini. Silahkan, monggo Romo. Closing statement-nya adalah perjalanan menuju kebijaksanaan adalah perjalanan kita membangun kebiasaan mencintai Tuhan secara lebih. Jadi ad maiorem Dei gloriam dan bukan ad maiorem mea gloriam. Terima kasih. Baik Romo. Terima kasih atas penjelasan Romo dari tadi sampai sekarang. Mari kita sebagai bentuk apresiasi kita berikan tanda emotikon yang berupa hati, tepuk tangan, dan sebagainya kepada Romo Dirga. Silahkan teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, Romo. Kita bisa melihat betapa banyaknya kita bersyukur ya mendapatkan pemahaman-pemahaman baru yang belum kita selama ini belum kita pahami. Akhirnya kita dapat menjadi lebih baik dengan penjelasan yang diberikan oleh Romo tadi. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Kak Sito. Silakan Kak Sito, monggo. Terima kasih Kak Nani. Teman-teman, ada beberapa pengumuman. Minggu depan kita akan kembali berjumpa sebagai pertemuan keempat dari studi Amsal 14 Desember dengan tema si bebal dan mentalitasnya. Lalu pada awal tahun nanti SBS akan mengadakan studi surat-surat Pater Jenderal Serikat Yesus. Studi akan dilakukan selama 4 kali tiap hari Kamis, dimulai dari tanggal 11 Januari hingga 1 Februari. Dilakukan secara daring melalui Zoom. Lalu untuk teman-teman yang belum mencicipi SBS, pendaftaran SBS Angkatan 11 sudah dibuka dengan periode belajar dari bulan April sampai dengan Agustus 2024. Pembelajaran juga dilakukan secara online via Zoom. Demikian pengumumannya. Monggo Kak Nani. Ya. Setelah ini kita akan foto bersama. Mari kita mengabadikan pertemuan kita pada malam hari ini dengan foto bersama. Monggo teman-teman dipersilakan untuk on cam. Kak Sito atau Kak Retno yang akan mengabadikan. Nah, saya Kak Nani. Baik Romo, Suster, Ibu Bapak, dan teman-teman. Silakan diaktifkan dulu kameranya.
Silakan Bu Nani. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk di dalam eksamen. Tiba saatnya kita sebentar lagi masuk di dalam eksamen sebelum kita mendapatkan berkat penutup dari Romo Dirga.
Baiklah teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung sesi pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah habitus latihan rohani Ignatian dapat membantu kita semua dalam memerangi kepicikan. Sebelum mendapatkan berkat penutup dari Romo, saya moderator yang bertugas pada malam hari ini dan atas nama tim SBS mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Bernardus Dirga Primawan SJ, serta pada para peserta sekalian. Apabila ada salah-salah kata dalam pelayanan kita pada malam hari ini, kami mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Monggo Romo dapat memberikan berkat penutup bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, istirahat kita malam hari ini, rencana-rencana kita esok hari, dan orang-orang yang kita doakan dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat Terima malam. kasih Romo. Malam kasih. Romo, terima kasih Romo. Terima kasih.